Hingga malam hari ini kami boleh kuat oleh karena Tuhan. Dengan demikian kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kehadiran-Mu bersama pujian dan penyembahan ini membawa damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Kau pimpin kami para pelayan-pelayan, pemain musik sebagai musisi, pujian sebagai ritme, dan singer sebagai backing vokal, penopang dari semua jalannya ibadah ini. Tuhan kami buka ibadah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah pertolongan, perlindungan, kekuatan, kesehatan dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau anugerahkan dan karuniakan kepada kami. Pada hari ini, malam ini kami merasakan bahwa damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Oleh karena kasih anugerah, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, malam ini kami telah memuji dan menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Firman yang menguatkan, firman yang menakutkan, firman yang memampukan, firman yang membawa damai, sejahtera dan sukacita, bahkan kemenangan yang besar dalam hidup kami. Itulah kebenaran dan firman-Mu. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Oleh sebab itu kami sambut kebenaran dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Katakan salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Apakah saudara berbahagia malam hari ini? Apakah saudara berbahagia malam hari ini? Amin. Haleluya. Dan malam hari ini adalah, sampai hari ini adalah saudara orang-orang yang berbahagia. Dan oleh sebab itu kami akan mengangkat firman Tuhan. Apakah saudara berbahagia? Ini adalah judul untuk perikop firman Tuhan malam hari ini. Apa pengertian bahagia itu? Pengertian bahagia itu adalah mengalami ketenangan batin, ketenangan hati. Nah, dengan ketenangan batin dan ketenangan hati ini akan mengalami happy, yaitu relaksasi. Nah, otomatis di sini ada sukacita. Ada sukacita karena bahagia. Jadi kalau ada orang bahagia nggak sampai menangis. Ada juga orang bahagia nggak sampai tertawa terbahak-bahak. Ada orang bahagia dengan senyumnya yang manis. Ada orang berbahagia juga dengan memperlihatkan situasi cerah ceria di dalam wajahnya. Itu adalah bahagia. Apakah bahagia itu ditentukan oleh hal-hal yang mendatangkan keuntungan saja, atau bahagia itu dikarenakan oleh hal-hal yang memperoleh sesuatu yang menguntungkan saja? Di sini firman Tuhan akan menjelaskan ada 8 aspek kebahagiaan di dalam kekristenan atau di dalam orang Kristen. Yang pertama adalah di sini Matius 5 ayat yang ketiga. Mari kita buka.
kelima ayat yang ketiga ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Apa artinya ini orang miskin di hadapan Allah? Karena ialah atau mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya akan mengambil aspek dari kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan Allah. Kerajaannya diberikan oleh Tuhan. Nah, kerajaan Allah, kerajaan yang diberikan oleh Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang menerimanya, bagi orang-orang yang memilikinya, dan bagi orang-orang yang diberikannya oleh Allah itu sendiri. Siapakah itu? Ya, orang Kristen. Apa kaitannya bahagia dengan miskin di hadapan Allah? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin ini bisa dikategorikan orang yang merasa tidak punya apa-apa. Bisa dikategorikan orang yang hidupnya di sini memang yang miskin, atau tidak punya harta yang mewah-mewah, atau yang katakan di situ jutawan atau miliar atau milioner, ya, atau bilioner. Itu mengalami kebahagiaan karena apa? Karena punya identitas, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi dijelaskan di sini, mereka yang mempunyai kerajaan walaupun miskin. Harapannya bukan kekayaan di dalam dunia ini, tetapi harapannya yaitu kekayaan yang ada di surga. Karena apa? Mereka lah yang punya kerajaan surga, sehingga memiliki kebahagiaannya. Kebahagiaan itu identitasnya bukan dari dunia ini, melainkan dari surga itu sendiri. Oleh sebab itulah mereka berbahagia. Berikutnya yang kedua, orang yang berduka cita itu juga berbahagia. Matius 5 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Kenapa orang yang berduka cita kok berbahagia? Inilah kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Apa pengertiannya? Bahagia di dalam apa? Duka cita. Begini. Jadi orang-orang Kristen ini memang orang yang selalu mengandalkan yaitu Tuhan. Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu merindukan Tuhan. Dengan demikian di sini firman yang mengatakan karena mereka mendapatkan penghiburan. Jadi orang duka cita karena ditinggalkan bapaknya, ditinggalkan ibunya, bahkan ada problem-problem di dalam rumah tangga mungkin. Ya, ada sakit penyakit, ada musibah, ada saudaranya, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini adalah duka cita, tetapi orang yang selalu berharap, merindukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu selalu ada hiburan. Jadi boleh duka cita, tetapi dihibur. Yang menghibur Tuhan yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang menghibur. Makanya orang Kristen di sini wajahnya selalu kelihatan bergembira. Anak-anak Tuhan selalu memperlihatkan wajah yang ceria, senang tertawa, tersenyum walaupun duka cita.
Inilah firman Tuhan. Bagian berikutnya yang berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Apa artinya lemah lembut? Siapa yang tahu katakan? Lemah lembut itu adalah orang yang memiliki jiwa ketenangan dalam menghadapi situasi, kondisi apapun yang ada di dalam kehidupan. Mungkin di situ ada masalah-masalah eksternal maupun internal, dari luar maupun dari dalam. Masalah-masalah yang menerpa, ada badai, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Dan lemah lembut itu adalah merupakan satu karakter Allah itu sendiri. Lemah lembut itu orangnya selalu yaitu menggunakan rasional, menggunakan logika dalam segala sesuatu. Jadi tidak temperamental, ya, tidak terburu-buru di situ mengambil tindakan yang keras atau tindakan represi, tetapi menggunakan tindakan preventif, selalu menahan diri dalam menghadapi situasi dan kondisi total. Lemah lembut bukan lemah gemulai, ya, bukan dilihat dari bahasa, intonasi, ya, pernyataan dan perkataan. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang jujur, orang yang disiplin dalam segala sesuatu. Jadi orang yang lemah lembut ini tidak curang, ya, artinya seperti itu. Karena kalau diorientasikan dalam bahasa, kata bahasa, ya, ada orang yang bahasanya halus sekali tetapi tiba-tiba dia itu nusuk dari belakang. Ada orang yang kelihatannya senyum-senyum di depan kita tetapi di luar ngerasani, nyindir, ngolok-ngolok dan lain sebagainya. Itu bukan lemah lembut, lemah gemulai. Di depan kita, ya, lenggak-lenggok, tertawa dan senyum, tetapi di luar kita sudah maki-maki, ya, di situ membangun menusuk dari belakang. Bukan itu yang dimaksud lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang selalu siap menghadapi permasalahan yang berat atau yang susah, yang sulit di dalam hidupnya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan. Itu adalah orang yang lemah lembut. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat menyerah, tidak frustrasi, tidak temperamental. Ya, sebentar lagi Bapak Yudit, sebentar Bapak Parwan, sedikit-sedikit pistol dikeluarkan. Itu arogan, sombong. Bukan orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut itu selalu rasional, ya, punya pikiran yang cerdas, cermat, dan rasional. Bagian yang keenam yaitu orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat yang ke-7. Bukan. Berbahagialah orang yang apa tadi? Lemah lembut. Kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5, kita lihat ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang
berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini saudara, yang seringkali saya mengingatkan, ayo cepat beribadah on time, tepat waktu, rajin memuji dan menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab. Sudah baca Alkitab atau belum hari ini? Nah, ini harus rajin. Karena apa? Karena apa? Orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran itu selalu melihat Alkitab, selalu melihat firman. Karena tidak ada kebenaran di luar firman, tidak ada kebenaran di luar Alkitab, dan hanya ada kebenaran itu di dalam Alkitab, tidak ada yang lain. Amin. Kebenaran itu hanya dari Tuhan, kebenaran itu hanya dari firman, kebenaran itu hanya dari Alkitab. Oleh sebab itu kalau kita mau bercermin, ada orang mengatakan, oh saya yang benar, oh saya yang paling benar, oh kita yang benar, oh kelompok kita yang benar. Ayo bercermin pada firman, bercermin pada Alkitab. Benar enggak, sesuai enggak dengan Alkitab? Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, jangan mengklaim benar, karena klaim itu hanya milik Allah itu sendiri. Kebenaran itu hanya milik Tuhan, kebenaran itu hanya milik firman Allah, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Berikut, orang yang murah hati. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa deskripsi daripada murah hati? Apa? Satu, suka memberi. Satu, cepat kaki, ringan tangan. Dan berikutnya di sini banyak hal yang dikatakan murah hati. Kalau ada orang yang sakit, cepat kita tangani. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, cepat ditolong. Kalau ada orang yang lapar, cepat kasih makan. Jangan dibiarkan saja. Ada orang kelaparan, dibiarkan saja. Kalau ada orang yang menderita, berbagai penderitaan apapun, kita harus lihat, kita harus tolong, dan kita harus bantu. Itulah murah hati, bukan pelit hati. Karena banyak orang yang pelit yang ada di dalam dunia ini, sedikit yang murah hati. Sudah tahu ada orang yang sakit, hampir mati, ya. Sementara ada orang kaya di dalam gereja, punya mobil 5, punya perusahaan besar, punya apartemen, bahkan seorang pendetanya sendiri punya segala sesuatu di dalam rumahnya. Tapi ada orang yang sakit sampai mati gak ketulungan. Ada orang sakit sampai di situ meninggal tidak diperhatikan. Apakah itu orang yang murah hati? Orang yang murah hati ini adalah firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri, yaitu murah hati. Karena itu Allah merelakan dirinya, berkorban dan dikorbankan untuk kita, supaya kita peroleh kehidupan yang kekal, supaya kita diselamatkan, supaya kita peroleh berkat yang ada di surga. Itulah kepribadian Allah, Allah yang murah hati. Mari kita minta terus kekuatan untuk bermurah hati dari Allah. Minta kepada Tuhan kekuatan dan kemampuan agar kita punya sifat murah hati. Berikut,
hatinya. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Banyak orang yang mengklaim dirinya pernah melihat Yesus. Ada orang yang mengklaim dirinya di dalam penglihatan, di dalam doa, di dalam tidur, di dalam mimpi-mimpi melihat Yesus. Apakah itu benar? Padahal mereka suka mencemooh, padahal mereka suka menghakimi, padahal mereka juga ya orang-orang yang jahat. Tetapi di sini melihat Allah itu adalah bagi orang-orang yang suci hatinya. Melihat Allah ini pengertiannya bukan berarti langsung melihat dengan mata jasmani kita. Aku kemarin bertemu Yesus di kebun, saya kemarin bertemu Yesus ketika berdoa. Wah, luar biasa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Suci hatinya bisa melihat Allah. Mata hatinya yang bisa melihat Allah, bukan mata kita, yaitu bukan mata secara jasmani. Orang yang bisa melihat Allah itu adalah orang yang bisa memahami Alkitab, memahami firman Tuhan, memahami kebenaran ini. Bukan orang yang bugal, gablek, sudah mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan tapi masih gablek. Karena apa? Gak suci hatinya, hatinya kotor, hatinya najis. Tetapi orang yang suci hatinya bisa melihat Allah, artinya memahami kebenaran firman, memahami kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, sehingga hidupnya bisa menjadi baik, hidupnya bisa menjadi benar. Hidupnya di sini penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Boro-boro bisa damai melihat Allah katanya. Padahal kita baca tak pernah. Ibadah cukup 1 kali seminggu. Tak pernah memuji menyembah Tuhan di rumah, katanya bisa melihat Allah. Makanya nggak salah kalau seringkali di mana-mana cerita hantu. Di sana ada toyol, di sana ada sundel bolong, di sana ada hantu katanya, di sana ada wewe gombel. Karena apa? Gak suci hatinya, bukan melihat Allah tetapi melihat wewe gombel, melihat toyol dan lain sebagainya. Itu adalah bukan orang Kristen, bukan orang-orang yang beriman, bukan orang yang suci hatinya. Jadi orang yang suci hatinya ini melihat Allah, dia memahami, mengerti firman Tuhan ini, sehingga menjadi pelaku kebenaran di dalam hidupnya. Tidak mau yang jahat, tidak mau curang, tidak mau bodoh, tapi ingin timbang. Tidak mau kalah dalam hal kebaikan dan kebenaran, tetapi ingin menempatkan diri posisi yang baik dan benar. Sekarang banyak berlomba-lomba orang mencari kekayaan dengan koruptor, ya, dengan curang, mengambil jabatan, mencari jabatan dipergunakan, mencari kedudukan dipergunakan untuk mencari kesempatan. Bukan itu orang yang suci hatinya. Tetapi orang yang suci hatinya di sini adalah melihat firman, melihat kebenaran Allah. Itu adalah melihat Allah. Amin. Yang terburu-buru cepat selesai ya. Panjang ini firmannya. Berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka
akan disebut anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah, orang-orang Kristen itu suka membawa damai. Awas, membawa damai itu adalah memancarkan, yaitu kedamaian, memperlihatkan kedamaian, mempromosikan kedamaian. Jangan ada orang yang Kristen itu suka bertengkar. Kita melihat di televisi orang Kristen di situ suka bertengkar dalam dialog, dalam diskusi. Ya, kita lihat itu di TV-TV, berbagai TV-TV yang ada. Apa yang direbutkan, apa yang dipersoalkan, bahwa damai, kedamaian, jangan bertengkar, jangan permusuhan, jangan memanipulasi. Jangan di situ apa itu namanya? Apa? Provokasi. Jangan provokasi. Jangan adu domba. Ada orang Kristen tingkatannya sudah hukum, master, dokter, profesor. Tetapi kenapa? Bukan kedamaian yang dibawa, tetapi pertengkaran, menghasutkan dan lain sebagainya, provokasi. Baik, kita lihat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena itu disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang Kristen harus suka, rajin, senang membawa damai, mengibarkan perdamaian di dunia ini, membawa damai sejahtera di dalam dunia ini. Itu adalah kebenaran. Aspek yang berikutnya yaitu berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Adakah di sini orang yang menghadapi aniaya seperti para rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, Stefanus, Yakobus, dan lain-lain sebagainya pada saat itu? Ia dianiaya, ia dirajam batu, ia dipancung kepalanya, dipenggal sampai mati. Tetapi mereka masih bisa memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur atas aniaya yang dihadapi. Boro-boro seperti para rasul, orang masih terlambat makan saja sudah kehilangan kebahagiaan, kurang mendapatkan bagian aja sudah tidak berbahagia. Iri, ini kok dikasih banyak, ini kok dikasih, saya kok dikasih sedikit, itu kok mendapatkan yang enak, kalau saya kok mendapatkan yang pelikete kayak gini. Nah, baru masalah-masalah yang kecil, masalah yang rekes-rekes itu apa dulu? Yang remeh-remeh, masalah yang kecil-kecil saja sudah tidak bahagia. Tetapi para nabi, para rasul kita pada zaman dulu untuk membawa kebenaran, menegakkan kebenaran, menegakkan kedamaian yang dari awal, yang dari firman Tuhan, yang hakiki, yang esensi, yang fakta, yang nyata. Dia rela mati, rela menderita, rela menghadapi salib, rela menghadapi cemoohan, hinaan, cercaan, bahkan dikucilkan dan dianiaya. Itulah orang-orang yang disebut berbahagia oleh karena kebenaran. Kemudian di sini berbahagialah orang yang dicela dan aniaya dan difitnah segala yang jahat. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena
kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dikenakan segala yang jahat. Jadi berbahagialah ketika kita menghadapi aniaya, fitnahan, celahan, tuduhan dalam kejahatan, tetapi bukan menjadi pelaku. Amin. Kita tetap diberikan kekuatan dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Tetapi kalau pelaku ya nggak tahu saja. Karena apa? Bukan firman Tuhan. Kalau pelaku kejahatan ya nggak bahagia. Walaupun bagaimana orang siapapun orangnya, bentuknya kayak apa, tidak akan berbahagia. Tetapi orang yang berbahagia itu adalah pelaku kebenaran, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan yaitu iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Itulah orang yang berbahagia. Lalu di sini dikatakan berbahagia, bersukacita, bergembiralah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Apa? Ini adalah firman Tuhan memberikan kita berbahagialah, bersukacitalah, dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Jadi upahnya ini yang membuat gembira, ya. Surga ini, kegembiraan itu ditanam dari surga. Apa yang berasal dari surga yaitu kebenaran. Apa yang berasal dari kebenaran itu akan mengalami bahagia dan sukacita. Amin. Saya katakan mengucap syukur sangat penting. 1 Tesalonika pasal 5. Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Apakah itu aniaya kah? Apa itu ketelanjangan Pak? Apakah itu ambang maut? Apakah itu kesakitan? Apakah itu dikatakan kekurangan, kelaparan, dan lain sebagainya? Berbahagialah karena apa? Allah di dalam hati kita, Allah atau Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kebahagiaan semua yang kita hadapi, persoalan, penderitaan, aniaya itu, kita mendapatkan kebahagiaan atau bisa berbahagia karena Kristus ada di dalam hidup kita. Karena Kristus telah mati, disalib, ia mengalami penderitaan, kesakitan, aniaya, cercaan, fitnahan. Ia tetap bersumber pada Allah. Dia mengatakan kepada Bapa ketika ia mendapatkan penganiayaan, dia berdoa, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah Allah kita. Demikian pula orang Kristen. Amin. Yang terakhir, bersukacita. Roma ayat 12 pasal 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bersukacita, terus berharap. Jadi kalau kita berharapkan sesuatu, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya anak, ingin punya istri, ingin punya suami, itu apa? Di sini dikatakan bersukacita
bersuka cita sambil berharap, bersuka cita sambil merindukan segala sesuatu, bersuka cita sambil menunggu dan menanti segala sesuatu. Detening Tuhan, waktu Tuhan, waktu yang harus kita terima, dan waktu Tuhan lah yang waktu yang harus kita capai, bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Sabar berharap kepada Tuhan dengan penuh kebahagiaan. Bertemu dalam doa, ya. Saya mengajarkan pagi, sore doa di dalam gereja ibadah, mau kemanapun, ya bekerja, mau sekolah, berdoa dalam hatinya, ya berdoa, Tuhan tolong saya akan berangkat ke sekolah menghadapi apa besok ujian, benar? Kamu harus berdoa. Tolong Tuhan bantu pemikiran, bukakan pikiran saya, bukakan hati saya untuk mengerjakan, yaitu soal-soal ujian. Tolong bantu Tuhan buka hati pikiran saya untuk mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaan. Itulah yang dimaksud. Dalam segala sesuatunya kita harus berdoa memohon kepada Allah. Amin. Mari kita siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan sepenuh jiwaku, merenungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan semua yang ada pada malam ini. Yang bagus dan menyampaikan terima kasih kepada kami semua. Saat ini berdoa bagi bangsa ini dan saat ini dalam kuasa-Mu, mengasihi pemerintahan bangsa kami dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Juga menjadi bagian setiap mereka bangsa ini. Juga memberkati Tuhan bagi pekerjaan-Mu, selain Tuhan kuasa-Mu, memberkati semua yang melayani umat Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Doakan orang yang sakit di rumah atau di rumah sakit, sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini Tuhan, dan mereka percaya oleh firman Yesus Kristus Tuhan, setiap sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam perbuatan.
Terima kasih Tuhan. Kembali lagi silakan Tuhan kuasa-Mu. Berkati Tuhan mengambil kerjaan. Berkati Putri sampai kemudiannya dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Tuhan berbaik dan berkati. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kita. Amin. Kita mengucapkan sama kan? Belum kan? Belum. Ya, kan dimulai jam 8 pagi sampai dengan malam minggu, terus dari Jumat pada malam dan ibadah malam. Kita akan beribadah kita pada malam hari. Saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan sambutlah Dia Raja. Amin. Sambutlah Dia Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima damai sejahtera, terima sukacita, terimalah kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Terima segala hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan kekayaan, dan bahkan berlimpah dalam nama
Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkatilah supaya percaya katakan amin. Amin. Amin.